Setelah kekuatan spiritualku meningkat dan menguasai ilmu sihir, dia tidak akan pernah dilukai orang lain lagi, termasuk olehku. Untung para guru segera menyadarinya. Siluman wanita aliran laut itu menyamar dan menyusup di sini selama ini. Dia pasti berniat mencuri kitab dan pusaka aliran gunung kita. Benar-benar licik. Siluman aliran laut memang suka mempelajari ilmu sesat begitu. Pantas saja ada aura iblis di tubuhnya. Guru-guru terlalu murah hati. Menghadapi siluman begitu harusnya disiksa sampai mengaku. Apa mereka punya niat lain? Guru wanita itu sudah mengajarkan kita ilmu sihir selama beberapa bulan. Jika sesuai maksudmu, kita sudah menjadi siluman yang mempelajari ilmu sesat. Benar, Guru Lin memang biasanya agak tegas. Tapi dia tidak pernah mencelakai kita. Bukan hanya mengajar dengan sepenuh hati, dia membantu kita saat ujian. Kepala akademi saja belum bicara. Menurutku sebaiknya jangan berprasangka dan memperparah keadaan. Beda suku, beda pula hatinya. Kalian memanggil siluman licik sebagai guru. Kenapa? Jangan-jangan kalian juga ingin bersekutu dengan suku iblis ya? Kamu? Maksudku sekarang situasinya belum jelas. Kamu jangan asal memfitnah orang baik. Orang baik? Saat bencana laut menghancurkan dunia, berapa banyak orang dari sekte dewa gugur demi melawan suku iblis. Sekarang aliran laut memelihara iblis dan menempa senjata iblis. Orang yang bersekutu dengan suku iblis tidak mungkin baik. Siapapun yang terlibat dengan iblis adalah makhluk sesat. Kak Tong Chou, menurutmu ucapanku benar? Saat suku iblis menyusup, sekte-sekte dewa di dataran tengah nyaris musnah. Selain dua tetua Balai Xingcheng, sisanya tidak selamat. Tapi aliran laut bersikap ambigu dan lolos dari bencana besar. Mereka memang bukan musuh, tapi juga tidak boleh didekati. Keberadaan Yaksa. Apa ada leluhur kalian yang tewas dibunuh olehnya? Kalian ingin balas dendam? Kami hanya ingin tahu keberadaan Raja Iblis. 500 tahun lalu jiwa dan raganya sudah lenyap. Jika Yaksa masih hidup, mana mungkin dia membiarkan patahan tanduknya menjadi pusaka aliran laut. Ngomong-ngomong, sikap kerajaan Gaulu terhadap suku iblis selama ini selalu tidak jelas. Kabarnya saat bencana laut terakhir, ada murid Gaulu yang mencoba menembus pembatas gunung dan laut. Jangan-jangan kalian punya hubungan dengan suku iblis. Karena itu wasiat leluhur, jiwa Dewa Agung tidak mungkin lenyap begitu saja. Kita cari perlahan. Siapa? Gelin? Pantas kalian tidak terlihat saat latihan. Ternyata kalian berdua ada di sini. Bukankah sudah sepakat kita akan selalu bersama? Kenapa kalian selalu tidak mengajakku? Kami bukan sengaja tidak mengajakmu. Hanya saja ada beberapa hal yang bahkan kami pun belum tahu jelas. Takutnya kamu khawatir. Aku bukan sengaja ingin tahu rahasia kalian. Aku juga mengkhawatirkan kalian. Kelin, ini semua salahku. Bukankah kita satu keluarga? Tidak perlu bahas benar salah dalam keluarga. Apa itu? Tuan Chochio, Xiao gegabah sesaat dan datang berulah di akademi. Aku gagal mengawasi putriku. Tuan Sen, sebelumnya tekadku goyah karena takut tidak bisa melindunginya dengan baik. Namun sekarang aku sudah mengerti. Terlalu banyak pertimbangan dan ragu-ragu justru paling menyakiti orang. Aku bersedia mengikuti kata hati untuk ikut Xiao ke Laut Timur. Aku akan menjaga kebahagiaannya
di sisa hidupku. Yanfan, Tuan Cio, sebenarnya ada apa ini? Perbedaan aliran gunung dan laut memang hanyalah prasangka manusia. Jika mereka berniat menembus batasan itu juga bisa menjadi kisah yang indah. Cio, siluman wanita dari aliran laut. Kenapa gurumu bersamanya? gurumu benar-benar pergi. Lalu siapa yang akan mengejariku menempas senjata? Bukankah kakak seperguruanku sudah bilang, bencana laut sudah dekat, aliran gunung dan laut harus bersatu dan melawan musuh bersama. Lagi pula sudah dikatakan, saat kelulusan nanti, Laut Timur akan datang merekrut murid. Saat itu kalian masih bisa bertemu. Bertemu di Laut Timur. Omong kosong. Mana mungkin bekerja sama? Gurumu murid unggulan, tidak mungkin bersekongkol dengan siluman wanita. Dia pasti dikelabui oleh siluman wanita. Katong Chow, sebaiknya beritahu Paman Suansan ya. Tapi Paman sudah tahu. Apa katanya? Aku telah mengecewakan guruku. Mulai hari ini, aku bukan lagi murid Balai Xingcheng. Kalian benar-benar sudah berbaikan. Aku dan Ciao akan pergi ke Laut Timur. Entah kapan kita akan bertemu lagi. Sebelum pergi, kulepaskan aroma pemikat kalian. Kamu mau melepaskan aroma pemikat? Kita sudah mau berpisah. Dibiarkan juga percuma. Lebih baik dilepas saja. Mohon bantuan guru. 明知是与非，黑与灰都无望。你还深思着理解的无悔奔忙。山雨欲来风偏要挡，悬崖绝壁塞两行，纵身跳入那肝肠寸断的过往，还你无恙。我呼吸在天处，那双手与我不触。今后的风雪舞，谁陪你共度？笑着落幕，怕你为我哭，悄悄化作空明灯，照你夜路。明知是与非，黑与灰都无望，你还生死着理解的无悔。 Apa yang terjadi? Aneh, tidak bisa dilepas. Ambisi belum lepas, ikatan sulit dilepas. Kalian bertiga masih memiliki perasaan satu sama lain. Kamu masih tidak mau menyerah ya? Sudah. Jika satu pihak tidak punya perasaan masih bisa dilepas. Tidak bisa dilepas justru karena kalian bertiga saling memiliki perasaan. Anak muda pasti tidak bisa melihat jelas isi hati sendiri. Salam kakak seperguruan. Hah? Gelin, Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu.
Waktu berlalu sungguh cepat. Li Fei, katanya kamu ingin ke istana Wuyue. Apa yakin bisa? Istana Wuyue sekte dewa nomor 1 di dunia. Ada orang yang bakatnya biasa saja, terkadang tidak bisa mengeluarkan kekuatan spiritualnya. Kemampuan begini masih berhayal masuk istana Wuyue. Setidaknya kami berjuang dengan kemampuan sendiri. Tidak seperti orang tertentu yang mengandalkan relasi. Mengandalkan relasi, kami memang keturunan bangsawan. Sudah sewajarnya masuk Balai Xingcheng. Justru kalian, Gaulu sudah menyinggung Pavilion Longming. Menurutmu sekte mana sekarang yang masih mau menerima kalian? Kamu? Lanya, Apa? Memangnya aku salah bicara? Tidak semua sekte dewa takut pada Pavilion Longming. Juga tidak semua kultivator suka menjilat orang yang berkuasa. Kudengar ada sekte baru di Cicau yang bernama Sekte Dijang. Ahli teknik pelarian dan ilmu perubahan. Mereka menerima banyak orang mantan kerajaan Gaulu. Shiyuan, rencana mau kemana? Aku pergi belajar lagi. Li Fei! Li Fei! Li Fei! Ini, pegang ini. Apa ini? Pelat Gio Kemuliaan. Pelat apa ini? Benda pengenal kerajaan. Kalau bawa ke kerajaan Yue, itu seperti Pangeran Ying datang langsung. Apapun akan jadi lebih mudah. Untuk apa aku pergi ke kerajaan Yue? Li Fei, kamu pergi ke istana Wuyue demi mencari gurumu kan? Tapi untuk mencari gurumu, kamu tidak harus pergi ke istana Wuyue. Aku bisa membantumu. Kamu tunggu kabarku di kerajaan Yue. Kakak kaisarku baik dan suka membantu. Apapun yang ingin kamu makan atau main, semua terserah padamu. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Simpan. Mencari guru adalah urusanku sendiri. Aku tidak bisa minta orang lain melakukannya. Ambillah. Li Fei, Setelah menemukan guruku, aku akan ikut guru kembali ke Qingqiu. Lagi pula kamu juga punya urusanmu sendiri kan? Kamu harus pergi ke Balai Xingcheng untuk menaklukkan orang-orang sekte lain serta semua yang meremehkanmu. Kamu juga harus membesarkan kerajaan Yue dan Balai Xingcheng. tapi demi kamu aku bersedia. Aku tidak bersedia. Tongco, kamu adalah pangeran. Kamu memikul banyak tanggung jawab dan harapan. Tapi aku berbeda. Aku hanya ingin hidup biasa bersama guru. Ada makan dan minum, lalu meninggal dengan tenang. Pada akhirnya kita tidak sejalan. Sekarang kamu tidak bersedia. Bagaimana nanti? Bagaimana jika nanti kamu berubah pikiran? Nanti setelah kamu masuk Balai Xingcheng, para tuan putri dan dewi-dewi akan mengelilingimu. Saat itu kamu pasti hidup senang dan lebih dulu melupakanku, ha? Aroma pemikat sebagai pemikat, Akademi Cufeng sebagai saksi. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Hanya sebuah permainan di masa muda, tidak pantas diingat seumur hidup. Pangeran Ying, saat Balai Xingcheng menjadi sekte dewa nomor 1 di dunia, aku, Pang Cui, pasti datang meminta secawan arak, merayakan masa depanmu cerah dan usahamu berjaya selamanya. Kak Tongco, pelat Gio Kemuliaan untuk calon istrimu. Kenapa diberikan pada Chiang Li Fei? Karena aku menyukainya. Kamu menyukainya? Apa yang kamu sukai darinya? Dia tidak punya latar belakang dan kemampuan, orangnya kasar, serakah akan harta. Lanya, dia benar-benar berbeda dari yang lain. Aku belum pernah begitu ingin bersama dengan seseorang. Kak Tongco, Kak Kaisar sudah lama merestui pernikahan kita. Apa orang yang ingin kamu nikahi bukan aku? Lagi pula, apa gunanya kamu memikirkannya? Dia tidak memikirkanmu juga. Aku tahu.
Dia pasti memakai titik rendahan dunia persilatan padamu. Memakai mantra pemikat kan? Di mana? Lalanya. Duduklah. Kak Tongco, pikirkan baik-baik. Hubunganku denganmu sudah belasan tahun. Sementara kamu dan dia baru... bahkan belum genap setahun. Sudahlah. Bersiaplah untuk ujian kelulusan dulu. Bersiap apa lagi? Aku tidak bisa menjadi istrimu. Untuk apa ujian? Aku tidak mau. Semuanya cepat lari! Semuanya cepat lari! Semuanya cepat lari! Suara apa itu? Itu ayam. Ayam sedang memberi peringatan. Dia bilang, Semuanya cepat lari! semuanya cepat lari! Kenapa ada kabut racun di akademi? Ada aura iblis! Tidak. Itu aura iblis. Aura iblis. Cepat, cepat. Semuanya ke Aula Hongya. Pergi. Ayo. Cepat, cepat panggil para guru. Kakas perguruanku. Kakakku! Jangan bergerak! Tongco, terangi jalan. Ayo. Hati-hati! Levi, kamu baik-baik saja kan? Dari mana asal kabut iblis ini? Apa suku iblis sudah menyelinap dan para guru sudah dicelakai? Tidak bisa mengandalkan para guru lagi. Tinggalkan tempat ini. Sepertinya Aula Paishan belum dikuasai aura iblis. Pustaka tidak berfungsi, tidak bisa terbang dengan pedang. Bagaimana kita ke sana? Bagaimana keadaan? Kepala akademi dan para guru. Levi! Bagaimana kamu memanggil dusa pelangi? Sebelumnya aku pernah melihat guruku memanggilnya. Namanya teknik pemanggil roh. Makhluk spiritual seharusnya bisa mendengarnya. Tidak kusangka hanya dia yang tersisa di akademi. Kak Tongco!
Siapa yang pasang pembatas di sini? Dengan tuntunan jimat, siluman tampakkan wujudmu. Pergi! Siluman dari mana ini? Jangan melukainya! Ayo. Dia peliharaan spiritual guruhu, Xiang. Peliharaan spiritual? Menurutku, dia hanya siluman kecil yang menyebalkan. Siluman belum tentu lebih jahat dari manusia. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan jauh lebih menyebalkan daripada siluman. Benarkah? Apa buktinya? Kamu ini, tadi Levi jelas-jelas mau menarikmu. Kenapa mendorongnya? Aku mendorongnya. Mengapa kamu tidak bilang dia yang tidak berdiri dengan baik? Xiang, jangan takut. Kami semua murid guruhu. Kami tidak akan menyakitimu. Bisakah kamu memberitahu kami? Apa kamu yang memasang pembatas ini? Bagaimana kamu tahu pembatas ini bisa menahan aura iblis? Aku mendengarnya dari guruhu. Guru bilang, kalau bertemu bahaya, bentuklah formasi ini. Apalagi yang dikatakan guruhu? Guru bilang, di tenggara ada panggung tempa pedang. Di dalam sana ada api yang bisa membakar habis semua hal-hal jahat. Aku pernah mendengar tentang api Yang. Api itu bisa membakar aura iblis. Panggung tempat pedang paling jauh dari puncak Baishan. Sepanjang jalan juga dipenuhi kabut iblis. Kak Tongchow, kabar akademi diserang suku iblis pasti akan tersebar. Menurutku, Kak Kaisar akan mengirim orang menjemput kita. Saat ini sebaiknya kita tetap di sini dan jangan bertindak gegabah. Namun kekuatan sihirku terlalu lemah. Pembatas ini hanya bisa bertahan selama 2 jam. Aku ikut denganmu. Kami pergi mencari api yang lain. Kalian tetap di sini, menunggu bantuan. Kalau kita tidak bersatu, akan sulit keluar. Kita bekerja sama dulu untuk melewati ini. Panggung tempat pedang. Api Yang sudah padam. Formasi pelindung tidak bisa bertahan lagi. Cepat! Tongcho, cepat pikirkan.
Di mana kamu mendengar tentang api Yang Yan? Bagaimana menyalakannya? Suatu kali, kakak seperguruanku menyuruh kita belajar sendiri di menara buku. Aku menemukan sebuah buku di lantai atas. Di buku itu tertulis, api Yang Yan adalah api spiritual. Harus beberapa orang yang satu hati, satu tenaga, dan satu napas memasukkan kekuatan spiritual baru bisa menyalakannya. Ayo mulai. Api Yang Yan sudah menyala. Kenapa mau padam lagi? Aura iblis terlalu kuat. Apinya tidak bisa menyala. Aura iblis haus darah. Begitu melihat darah, pasti akan terpancing menjauh. Tidak boleh. Li Fei, hiduplah dengan baik. Masuklah ke istana Wu Yue dan temukan gurumu. Xu Yuan! Xu Yuan! Li Fei, tetap fokus. Bertahanlah. Berhasil. Li Fei. Lai Shuyuan. Shuyuan. Sadarlah, kamu jangan mati. Aku tidak mau berutang lagi padamu. Lai Shuyuan. Shuyuan. Sadarlah. Kamu sadarlah. 执迷挣扎，心生万法，今生爱又发芽，万劫不敌，一缕向牵挂。光阴解不开，别已风沙，心暖触礁是假，笔已穿越后的浪花，心还无恙，总在宿命。 Selamat, kalian berhasil melewati ujian. Ujian? Kalian akan menjadi generasi muda terbaik di berbagai sekte dewa. Makin tinggi kultivasi, makin besar tanggung jawab. Saat bencana datang kelak, semua makhluk merana, bagai dibakar api tungku. Kalian harus teguh bagai pilar bagi dunia
Membersihkan dunia dengan kebenaran agung. Dengan begitu barulah layak disebut kultivator. Kini, kalian akan meninggalkan akademi. Bagi yang mendapat tekad tahu ini, hendaknya berpegang teguh dan tidak mengingkarinya seumur hidup. Bagi yang belum, semoga di hari-hari yang akan datang, kalian banyak bertindak dan mempertimbangkan. Kalian lumayan juga. Reaksinya cepat. Larinya juga cepat. Saat bahaya kalian mampu menyingkirkan prasangka dan mau mendengarkan siang-siang. Terutama Jiang Lifei, Li Xiyuan, dan Chi Tongzhou. Demi keselamatan orang lain, kalian berani membahayakan diri. Meskipun agak bertele-tele, setidaknya kalian tidak mempermalukan akademi. Ngomong-ngomong, ada juga beberapa murid yang meninggalkan teman di saat bahaya. Chosun, Tong Chiasuo, kalian bertindak egois. Kalian tidak diluluskan. Dan selain itu, Lanya berhati busuk, mencelakai rekan sendiri. Dikeluarkan dari akademi. Tidak akan diterima lagi. Kak Tongzhou, Bagaimana ini? iya, aku memang menyerangnya. Itu karena Jiang Lifei tidak pantas dapat perhatian Kak Tongzhou, apalagi masuk sekte dewa. Kembalilah ke kerjaan Yue. Kembali ke kerajaan Yue, bukankah aku masuk balai Xingcheng? Kak Tongzhou, kamu membiarkan Cao Mingli masuk, aku juga bisa kan? Saat ini keberadaan Tetua Chen Yun tidak jelas. Hati orang-orang di Balai Xingcheng sedang goyah. Dengan sifatmu, sekarang tidak cocok masuk ke Balai Xingcheng. Kamu berbohong. Hatimu tidak berpikir seperti itu. Kak Tongzhou, kamu hanya tidak ingin aku tinggal. Kamu takut aku mengganggumu dengan Jiang Lifei kan? Urusan kita tidak ada hubungannya dengan Li Fei. Kembalilah ke kerjaan Yue. Tinggal di sisi kakak kaisar. Setidaknya kamu bisa seperti dulu. Menjadi putri yang tidak punya beban pikiran. Lanya. Lanya. Memang cepat sekali. Tidak terasa kita akan lulus. Benar. Namun, apa rencana kalian? Lagi pula guru sudah bertanya. Apa kalian sudah tahu mau kemana? Bagaimana? Bagaimana pendapatmu? Aku ingin kita pergi bersama ke Sekte Ticang. Meski Gaulu sudah tiada, selama kita bersama, setidaknya hati terasa lebih tenang. Kita yang kamu maksud tidak termasuk aku. Hah? Aku belum memutuskan mau kemana. Kamu tidak ikut bersama kami? Dulu aku masih terlalu kecil, jadi hanya bisa ikut kakak dan kakak Iya kemana-mana. Sekarang aku sudah dewasa. Aku ingin buat keputusan sendiri. Gelin, kita... Li Fei, ku dengar sulit untuk masuk ke istana Wu Yue. Mereka sudah bertahun-tahun tidak menerima murid dari akademi. Entah bagaimana tahun ini. Aku tidak khawatir. Aku punya pusaka. Apa ini? Ini liontin pemberian kakak seperguruan Qin sebelum dia pergi. Dia juga menyuruhku mencarinya di istana Wu Yue. Dia cukup baik. Ada ini juga. Ini lebih hebat lagi. Ini diberikan oleh tetua Tongyang dari istana Wu Yue. Aku menyadari kamu sembunyikan kehebatanmu. Kamu pasti bisa masuk istana Wu Yue. Tentu harus masuk. Pasti harus masuk. Silakan. Selamat saudara, selamat. Terima kasih. Silakan.
Le Shuyuan, pikirkan baik-baik. Syarat yang kami tawarkan sangat bagus. Asal kamu mau bergabung di Sekte Lantia, kami tidak hanya bisa menjamin kultivasimu meningkat pesat, tapi juga dalam 3 tahun, kamu bisa menjadi murid langsung ketua pavilion. Bagaimana? Shuyuan, Le Fei. Kulihat orang istana Wu Yue belum datang. Bagaimana kalau kamu masuk ke Balai Xingqiang? Tidak apa-apa, aku akan menunggu istana Wu Yue. Pangeran, jika kalian berdua menjadi muridku, kelak kalian pasti akan berprestasi. Kulihat bakat kalian luar biasa. Jika menjadi murid kami dan mempelajari teknik sekte kami, selama kalian tekun berlatih, aku yakin tidak akan lama lagi kekuatan kalian akan meningkat pesat. Tuan Shen, Kepala Akademi. Tuan Shen memang orang yang menepati janji. Khusus datang melihat seleksi murid baruku. Bagaimanapun, putriku pernah menjadi guru di akademi. Sekte Wanxian tentu harus datang. Kamu Jiang Lifei kan? Zhao pernah mengungkitmu. Apa kamu bersedia bergabung di Sekte Wanxian? Kakak Cha cantik dan hebat. Aku tentu sangat ingin bergabung. Tapi karena alasan pribadi, aku harus pergi ke Istana Wu Yue. Istana Wu Yue. Oh ya, kalau para tetua Istana Wu Yue tidak menerimamu, Sekte Wanxian akan selalu menyambutmu. Terima kasih Tuan Shen. Tuan Shen, silakan minum teh di dalam. orang istana Wu Yue datang. Ayo. Ayo. Aku Jiang Lifei, memohon masuk Istana Wu Yue. Bakatmu biasa saja. Istana Wu Yue tidak cocok untukmu. Le Shuyuan memberi salam kepada Master Guangwei. Le Shuyuan, tahukah kamu akar spiritual kamu sangat kuat dan keras? Sebagian besar ilmu Balai Xingqiang bersifat dominan. Sebenarnya itu lebih cocok untukmu. Namun kebenaran di dunia adalah yang terlalu keras mudah patah. Sekte Tijang dan latihan tidak layak disebut. Hanya teknik Istana Wu Yue yang memadukan keras dan lembut baru bisa bertahan lama. Apakah kamu bersedia masuk Istana Wu Yue? Aku bersedia. Namun, aku mau Jiang Lifei ikut bersama. Jiang Lifei, apa kelebihan yang kamu miliki?
Aku bisa menahan derita. Otakku berputar cepat, cerdas dan cekatan. Aku menghormati orang lain juga pantang menyerah. Aku juga punya mutiara penangkal mara pemberian Master Tongyang. Dan jangkrik giok dari kakak Chin. Aku paling benci orang yang memanfaatkan relasi. Istana Huiyue tidak akan menerimamu.我写成诗，万丈浮华，欢愉你那几茶，冥界缠绕，相拥相杀最难掐。执迷挣扎，心生万法，今生爱又发芽，万劫不敌，一缕相牵挂。陪你山崩塌，海成沙，枯枝桠开出花，携手奈何桥佛图塔，献一怒梦，总在这念尽头，心软难以下，情理中盼又何妨执掌，与你共幻化。就像万里云霞，欢愉你那几刹，万箭穿心，同病相加，却阴哑。情深年长，闻梦落塔，摇曳离苦生花，花掌重铸